Setelah 3 hari berturut-turut sejak 29 Maret hingga 31 Maret 2021 dini hari, akhirnya kebakaran yang disertai ledakan besar di kilang minyak Balongan Pertamina terjadi. Bagaimana dampaknya? Kurang dari 1 kilometer kita sudah bisa bertemu dengan rumah warga. Pada episode kali ini kami akan menyoroti bagaimana penyebab kebakaran itu terjadi. Spekulasi beredar cukup banyak, mulai dari spekulasi kebocoran di kilang, lalu kemudian spekulasi soal cuaca yang anomali karena dikatakan ada petir dan badai pada saat itu. Terlalu banyak spekulasi terjadi, kita harus mencari faktanya. Ikuti dalam episode kali ini bersama saya, Bagis Manisang. Allahu Akbar! Api sedang berjalan di pinggir jalan. Warga berhamburan. Pertamina meledak 2 kali. Sepanjang perjalanan sampai ke dekat rumah warga, tadi Anda juga sudah lihat kerusakannya cukup besar ya. Tanaman, pohon, dan lain-lain juga terbakar habis. Tangki yang memang terbakar, empat-empatnya juga sudah ludes. Nah, ini adalah dampak lainnya, yaitu warga yang langsung merasakan yang jaraknya itu tidak jauh dari kilang Balongan Pertamina. Mungkin hanya di bawah 1 kilometer saja. Kita mau lihat seperti apa mereka menghadapi kerusakan ini. Jadi kalau kita lihat ini pagar pembatas ya, sudah dikawat duri. Ini langsung rumah warga di belakangnya. Tapi terhadap tangkinya sendiri yang terbakar masih ada jarak. Ini Mbak. Assalamualaikum. Ibu, ya Bu. Ini mau tanya rumahnya kena nggak kemarin? Air rusak. Yang mana Bu, boleh lihat? Di sini masih. Iya. Depan, lewat depan aja. Oh, lewat depan aja udah. Oke, saya lewat depan ya. Iya. Masuk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya mau lihat rusaknya, boleh ya? Ini yang mana aja Bu yang rusak, kalau boleh ditunjukin Bu? Oke, ada plafon. Ini waktu pas ledakan gitu Bu? Sama apa? Oh, ini juga? Iya. Walah, ini naik apa gimana sih? Letak dulu gitu? Iya. Tuh di plafon. Tuh berantakan semua. Pada saat itu kan tengah malam ya? Iya. Pas boom gitu? Ibu dengar? Tidur. Ibu tidur di mana? Dibangunin sama anak Ibu saya. tidur sebelah mana? Tidurnya lepas sini nih. Oh, ibu tidur di sini. Iya. Jatuh, anak saya teriak dari keluar, nggak tidur. Ini boleh aku nyalain nggak? Bisa. Oh, bisa. Oh, itu dia. Oke. Jadi ibu tidur di sini, ini belum ambruk. Jatuh, anak saya udah teriakan dulu, cucu cepet lari, bawa cucu saya 2 sini. Jadi itu kerusakan lumayan ya, kayaknya semua ruangan tadi ibu rusak kayak ada kerusakan. Oke, kita keluar dulu. Oh, kacanya juga pecah nih. Iya. Oh, gede banget ya Bu waktu itu ya. Gede banget. Jadi pertama kebakaran baru meledak. Ada jarak 5 menit 10 menit nggak tuh Bu sampai? Dia mau langsung masih di dalam rumah saya tuh. Iya. Untungan tuh jatuhnya tuh di ruangan situ tuh yang kejatuhan asbes. Oh, tapi makanya warga cepet ya langsung Iya, bilang ada kebakaran gitu. Nah, terus ibu langsung keluar sama Keluar, warga. iya. Keluarnya lewat mana? Lewat situ samping. Kelihatan api nggak waktu itu? Oh, kelihatan. Panasnya kerasa. Tapi dia cepet lari sih. Cepet lari naik kapan? Dia masukin mobil, saudara saya kan di situ mobil di depan. Iya. Masukin aja lari, nggak perlu dimasukin rumah. Lah, ibu ini nggak apa namanya kemarin sempat ngungsi nggak Bu? Iya, cepet ngungsi. Di tempat kompleks Pertamina ya? Iya, BPP iya, ya? iya. Berapa hari sempat ngungsinya? Iya, mau rumah jetiran itu. 1 hari? Enggak 1 hari. Berapa hari Bu? Semenjak. Oh, 3 hari kan belum padam tuh. Jadi Semenjak apa? Ini meledak langsung lari ke situ. Tadinya di alun-alun. kita melihat kerusakan seperti apa yang lainnya dan mungkin juga ada saksi mata juga pada saat kejadian itu seperti apa. Ikuti fakta. Assalamualaikum Mas. Mas, kita boleh lihat rumah. Wah, ini hancurnya parah ya Mas. Namanya siapa Mas? Pak Tajudin. Waktu kejadian ada di mana Mas? Di dalam lagi lihat TV. Jadi di mana Mas kejadian? Posisi di sini. Saya lagi tiduran sambil lihat TV habis. Lagi tiduran. Iya.
Nggak enak, nggak nyaman, bau bensin kan. Oh, ada bau bensin. Iya. Jam berapa tuh, ingat nggak, Mas? Jam 1 kurang 15 menit. Ada bau bensin. Ya kan matiin TV saya itu. Ini Karena ada geledek kan, tiba-tiba lampu pecah. lampu ini, Lampu ini. ini lampu ini apa nih? Iya nih. Lampu ini kan pecah. Heeh. Jatuh ke bawah. Oh, jatuh langsung bawah. Iya, cuma posisinya saya kan udah lari kan. Iya. Makanya saya panik keluar. Pas buka pintu kan, pintu dibuka, lihat di belakang rumah ada api besar. Udah panik semua mertua saya. Nggak sempat buka pintu, Ada ini jatuh. Pang ke bawah. Oh, belum sempat kebuka, ini terubuh. Iya. Jadi yang pertama udah sempat keluar ya? Iya, berarti pemikiran saya, wah Pertamina ini. Ini kita boleh lihat nggak, Mas? Ini banyak ruangan. Wah, ini habis ya, Mas ya. Oke, ini ruang utama, kamar utama, kamarnya Mas Tajudin ya. Wah, ini juga habis ya. Berarti nggak kebayang tuh keras suara jatuhnya begitu ledakan Mas Tajudin lari, Iya. menyelamatkan diri, Iya. boom gitu ya langsung. Oke, kita lihat di dapur. Waduh, ini kamar mandi sama dapur juga, Mas. Semua ruangan jadi ya. Padahal baru saya benerin ini. Iya, terlihat ini memang seperti bangunan baru gitu, Mas. Jadi ini bangunan baru kemudian udah ini udah nggak bisa diini lah ya, mesti dibenerin lagi ya, Mas. Harapannya apa kalau jadi? Ya kepengen sih ini masalah rumah nih ya. Ya. Karena dulunya benar rumah saya kan, ya harus bener lagi. Dikembalikan lagi. Iya. Tapi sudah didata, sudah cukup tenang. Sudah. Pak? Terima kasih Pak Tajudin Iya, ya. sama-sama. Semangat ya Pak ya. Semangat. Oke, kita temukan fakta berikutnya. Oke, ini salah satu yang juga cukup dekat dengan kilang bolongan Pertamina. Saya mau tanya bagaimana kejadian malam itu. Assalamualaikum. Aduh, Mas, namanya siapa? Abi Asmi. Saya mau tanya, ini posisi sama kejadian berapa jauh sih Mas Asmi? Kalau rumah ini rumahnya Mas Asmi ya? Iya, 200 200? meter. Sedangkan radiusnya berapa? 3 kilo apa berapa itu? 3 kilo, oke. Nah saya mau tanya nih sekarang, kalau di video ini misalnya ya, ini kan cukup viral juga ya Mas Asmi ya. Ini saya pasang dulu. Oke, ini pukul 23.40 videonya. Iya. Itu yang Mas Asmi pada saat itu di mana? 23.40 kurang lebih. 23.40 udah meluncur ke situ semua. Ke orang humas. Cuman orang humas itu nggak ada respon sama sekali. Nggak ada responnya kenapa? Karena Karena sedang mungkin menangani atau? kurang tahu. Itu udah banyak aparat situ. Nah, baunya yang bisa digambarkan gimana sih baunya? Pokoknya kalau ngirip itu mata perih, terus muka biru, kayak orang mau pingsan aja gimana. Kalau nggak disiram pakai air tuh kayaknya pingsan. Karena sudah berapa lama baunya? 2 jam kayaknya. Apa sih jawaban dari aparat saat itu ya? Aparat nggak bisa ngomong. Jadi nggak tahu ada. Nggak tahu. Warga sendiri menyampaikan seperti apa? Ya udah pada Tuntutannya saat emosi. itu? Udah kena bau kan ditambah 3 jam kurang lebih ya? iya nggak ada respon. Iya. Ya otomatis warga pada inilah emosi lah Mbak. Jadi antara jam setengah 12 sampai jam 1 berarti ya? Jam 1. Bertahan nggak Asmi di sana? Bertahan aku udah depan mata tuh meledak itu. Depan mata meledak? Meledak. Karena Semua sudah- orang pada mental situ. Hmm. Pada lari semua. Aparat. Nah, hanya datang ke pos atau juga menemukan hal-hal yang mencurigakan yang terjadi di sekitar desa? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman hanya menuntut ini apa gimana solusinya. Sebelumnya juga 1 minggu yang lalu tuh udah bau sebelumnya. 1 minggu yang lalu? Udah bau. Cuman dari pihak Pertamina kayaknya menyepelekan. Oke. Sempat udah Atau itu di-demo. bau limbah mungkin? Ada menggol limbah ada, cuman bau minyak juga ada. Oke, jadi 1 minggu yang lalu sempat lapor juga? Sempat lapor, udah demo juga itu. Ke siapa lapornya? Ya demo ke sana maksudnya. Diterima nggak waktu sama Pertamina waktu lapor? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Cuek Pertamina. Anak-anak udah pada emosi, udah pada anarkis itu. Anak-anak Jadi merusak gitu maksudnya? rusak udah. Merusak apa aja kemarin? Banyak, Kenapa dirusak? kurang tahu. Nah, dari jarak saja nih. Tadi kan Mas Asmi bilang jaraknya cuma 200 meter. 200. Tapi untungnya ada tembok gitu. Itu kalau nggak ada tembok, ini angus Mbak. Oke. Sekarang dengan tahu jarak yang sebegini dekatnya, bagi Mas Asmi aman nggak tinggal di dekat kilang? Ya kalau menurut saya sih enggak sih, nggak aman. Nggak aman.
Nah, Iya. jadi kalau misalnya sekarang mau diganti sama Pertamina Udah itu. rehabilitasi, Udah dari 5 tahun yang lalu katanya mau digusur, mau di apa, tapi nggak ada ini. Nggak ada. dari warganya yang nggak mau atau gimana? Pertamina susah. Warganya mau. Warganya mau gusuran itu. Kalau dari sisinya Mas Asmi, warga mau direlokasi supaya lebih aman. Karena ini kan jarak deket banget, Iya Mas. deket Mbak. Mas Asmi, makasih ya. Iya. Kita temukan fakta berikutnya.